Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham PTBA ya, di mana PTBA ini kemarin sudah membagikan dividen jumbo ya teman-teman ya, sebesar 100% dari laba bersih. Ya, ini sudah rilis laporan kuartal satunya tanggal 29 April ya, dan hari ini tanggal 26 Juni harganya ARB karena hari ini adalah hari ex-date ya. Terakhir saya bahas saham PTBA ini tanggal 24 April ya, waktu itu harganya masih sekitar 4 ribuan. Oke, ini ada corporate action yaitu dividen yang nanti kita akan bahas di sesi dividen teman-teman ya. Sekarang kita akan update dulu untuk price performance-nya atau kinerja harga sahamnya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk 10 tahun dan 3 tahun ini masih floating profit ya, dan 1 minggu terakhir ya, untuk yang lainnya ini masih floating minus ya. Tapi kalau teman-teman eh, beli sahamnya pada saat come date ya itu kisaran 30% dividen yieldnya. Jadi setahun terakhir kalau teman-teman pegang harganya ya mungkin masih profit ya. Oke, harga tertinggi setahun terakhir ada di 4.500 dan terendahnya di 2.840. Seperti biasa nanti kita akan update ya kinerja perusahaannya di kuartal 1 2023, kemudian dari seasonality-nya, kemudian dari bandarmologinya, dan terakhir dari teknikalnya ya. Kita akan update review analisa teknikal tanggal 24 April 2023 dan kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi. Oke, ini saya update sedikit ya mengenai harga batu bara ya. Ya meskipun PTBA tidak menggunakan acuan ini ya, namun ini hanya sebagai gambaran saja teman-teman ya. Sebagai gambaran secara umum ya. Eh, Jika teman-teman sudah memahami mengenai indeks-indeks batu bara yang secara detail, tentu saja ini tidak perlu di eh, hiraukan ya. Oke, seperti yang sudah saya update di video sebelumnya, kemungkinan harga batu bara akan turun sampai kisaran 100 ya per ton ya. Dan ini memang on track ya, di kuartal 2 ini sudah turun terus, sekarang sudah mulai 125 ya, di mana bulan April lalu masih harganya 190. Jadi ini sedang turun terus teman-teman ya. Kemungkinan masih akan turun sampai di harga 100. Dan tentu saja ini akan memberikan impact ke kinerja emiten-emiten batubara secara umum ya. Oke, sekarang kita akan update langsung aja ya untuk kinerja perusahaan di kuartal 1 ya. Kalau kita lihat secara pendapatan ya, meskipun tadi harga batu bara turun di kuartal 1, namun untuk pendapatannya masih naik ya. Jadi secara volumenya itu masih naik dan ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Ini paling tinggi sepanjang masa sejak 2011. Ya, namun demikian laba kotornya turun ya karena tadi harga batu bara memang turun ya secara umum. Laba usahanya juga turun dan ini juga turunnya hampir setengah lebih namanya laba bersihnya ya. Padahal pendapatan masih naik. Namun secara overall ya kinerja top line-nya ini masih naik gitu namanya. Ini adalah prosentase dari pendapatannya ya, struktur pendapatannya kalau kita lihat. Ini beban pokok penjualannya di kuartal 1 79,3% ya. Ini paling tinggi dibanding tahun-tahun di sebelumnya, di kuartal 1 sebelumnya ya. Kemudian untuk laba kotornya ini juga paling rendah ya dibanding kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya karena memang ini ada penurunan yang cukup signifikan ya di kuartal 1. Laba bersihnya juga sama ya, ini paling rendah secara prosentase terhadap pendapatan karena tadi pendapatannya naik sangat signifikan ya, namun labanya turun. Nah, ini adalah dalam rupiahnya teman-teman ya. Untuk pendapatannya dari 8,2 triliun naik jadi 9,9 triliun. Ya, beban pokok penjualannya ini naik ya, namun lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kenaikan pendapatannya sehingga laba kotornya turun 40,4% ya. Beban pokok penjualannya naik 66,2%. Ya, sedangkan pendapatannya hanya naik 21,4%. Ya, untuk laba usahanya jelas pasti tergerus dan laba usahanya juga tergerus cukup dalam ya, 48,4%. Untuk valuasinya sendiri ya, pada saat video ini dibuat itu
PBV-nya atau book value-nya dari 1,23 ya, dan PER-nya dari 7,80. Kalau kita lihat dari data ini saja, itu adalah merupakan price to book value terendah ya sejak 2010. Namun untuk PER-nya tidak ya teman-teman, PER-nya bukan yang terendah ya. Ini berdasarkan data saat ini ya. Kalau kita cek sebenarnya ini kan ada dividen ya yang belum dibagikan sekitar 1.000 dari book value-nya adalah 2.500. Ya, jadi book value saat ini kan 2.500. Nanti akan dipotong dividennya. Dividennya itu akan dibagikan tanggal 14 Juli. Jadi tanggal 14 Juli nanti itu book value-nya akan turun menjadi kisaran 1.500. Ya, kisaran 1.500. Kalau 1.500 di harga saat ini 3.000 artinya PBV-nya adalah dua kalinya, teman-teman ya. Ini 1,23 karena ada dividen yang masih ada di dalam ekuitas ya, laba ditahan. Sehingga apa? Menjadi seolah-olah ini kecil book value-nya. Padahal kalau nanti dividen dibagi, maka akan book value-nya berkurang 1.000 per lembar eh, per share ya, per lembar sahamnya. Ya, sehingga book value nanti setelah payment itu kira-kira adalah dua kali ya. Jadi kalau dua kali ya kisaran di sini ya teman-teman ya, kisaran di sini. Tapi saya acuannya adalah data saat ini aja teman-teman ya. Itu nanti kita akan update di setelah rilis laporan kuartal 2 2023. Oke, untuk earning yield-nya sendiri, earning yield kalau di sini kita lihat ya, ROE-nya 38,87 karena ini kan trailing 12 month ya, karena tahun lalu memang sedang tinggi-tingginya. Jadi untuk lebih objektif, ini kalau 38 kita bayarnya 1,23, earning yield-nya 31,57%, berarti ini sangat murah ya. Namun kita kalau pengen lebih objektif karena ini cyclical ya, jadi kita lihatnya adalah annualize-nya aja teman-teman ya. Annualize-nya ini ROE-nya hanya 15,8. Ya 15,8 kalau kita bayarnya di PBV 1,23 ya ini harganya wajar ya. Jadi kira-kira 15,8 dibagi 1,23 itu dari 12,84% earning yield-nya. Ya, untuk saat ini nanti setelah ex-date PBV-nya jadi 2 ya, maka earning yield-nya kira-kira ada di kisaran 8%, jadi mahal. Ya, jadi otomatis akan menjadi mahal ya secara valuasi earning yield. Oke, jadi untuk valuasi saya menggunakan data saat ini aja, yaitu masih harganya di harga wajar ya untuk hari ini ya. Oke, ini adalah dividen tadi adalah corporate action, di mana ini membagikan dividennya 100% dari laba bersih. Ya, come date-nya 23 Juni dan ex date-nya hari ini ya, 26 Juni, sehingga harganya ARP ya. Kalau kita lihat ya, yield-nya ini dibandingkan dengan harga come date itu kira-kira 30%. Artinya 30% itu dua kali ARB teman-teman ya. Dan hari ini baru ARB yang pertama. Artinya besok kemungkinan besar pastinya ARB ya. Kalau nggak ARB pasti akan banyak yang exit. Besok pastinya ARB satu kali lagi teman-teman ya. Dan ini nanti teman-teman akan terima pembayaran dividennya tanggal 14 Juli. Nah, untuk 2023 sendiri ini sudah rilis ya 101 ya, turunnya cukup jauh ya, cukup jauh. Biasanya emiten batubara lain ini 2023 kuartal 1 itu mirip dengan kuartal 4 2021. Namun tidak dengan PTBA ini di mana ini jauh sekali ya dibandingkan dengan kuartal 4 2021. Jadi ini annualize-nya 404. Jika seandainya dia akan membagikan dividen 100% lagi, ya dengan data saat ini aja, kita belum tahu kuartal 2, 3, dan 4 yang pastinya juga pasti turun. Dengan data saat ini aja 404 kita bagi dengan harga saat ini, itu yield-nya untuk tahun depan 2024 kira-kira 12,8% ya. Berdasarkan data saat ini ya teman-teman ya, ingat ya. Jadi ketika kuartal 2 nanti muncul pasti akan berubah lagi ya. Kuartal 3 muncul akan berubah lagi. Jadi kita akan mengikuti terus ya, akan diupdate terus. Oke, itu dari dividennya. Jadi masih cukup besar ya dividennya untuk prediksinya dari data saat ini saja. Oke, untuk seasonality sendiri kalau kita lihat ya di bulan Mei ini turunnya cukup dalam ya. Di bulan Juni masih naik ya, ada potensi naiknya di Juni, kemudian Juli dan Desember ya. Jadi di sini Agustus sampai November ini potensi untuk naiknya sangat kecil ya. Dan di Juni ini sudah pasti akan merah lagi ya, sudah pasti akan merah lagi karena besok bisa dipastikan ARB ya teman-teman ya, ARB lagi.
Ya, jadi pasti Juni akan negatif lagi, nanti mungkin akan rebound di bulan Juli ya, setelah ada pembayaran dividen, apakah akan ada yang serok lagi, kita nggak tahu ya. Untuk secara Bandar Molokia sendiri ini sekarang sudah dialihkan ya saham PT Inalum ya yang sebelumnya ada sekarang semuanya dikuasai oleh PT Mineral Industri Indonesia ya. Jadi Inalum sudah bukan pemegang saham dari PTBA ini lagi. Ya, yang lainnya masih sama ya, cuman bedanya dengan video saya yang sebelumnya itu Inalum sudah tidak ada, sekarang bergabung dengan Mineral Industri Indonesia. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini meningkat cukup lumayan di bulan Mei ya, drastis sekali 11 ribu. Ya, setelah sebelumnya ini turun, 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 kemudian dia melonjak di bulan Mei ya. Nah, nanti untuk Juni ini kita coba lihat apakah bertambahnya sangat banyak atau tidak. Yang jelas mestinya bertambah, teman-teman ya. Oke, untuk investor asing sendiri di sini partisipasinya tidak terlalu tinggi ya, hanya untuk kuartal 2 hanya 14,88% dan ini kalau kita lihat di sini malah dia jual barang terus ya investor asing. Ya, namun kita bisa abaikan saja pergerakan investor asing di saham ini ya karena partisipasinya hanya 15 persenan di kuartal 2 ya, turun ya dari kuartal 1 turun ke kuartal 2 ya. Ini adalah detail dari perpindahan sahamnya selama Mei setahun terakhir ya, Mei ke Mei. Kalau kita lihat di sini pemegang saham utamanya masih paling besar adalah lokal ID ya atau apa investor retail lokal 30,78% meskipun ini sudah turun dari 35,12% ya. Turunnya cukup drastis ya. Kemudian pemegang saham terbesar kedua adalah reksadana asing, di mana ini reksadana asing setahun terakhir ini sedang mengumpulkan ya, masih membeli terus. Kemudian insurance ya, insurance juga setahun terakhir masih positif. Ya, kalau kita lihat yang membuang barang paling besar itu adalah lokal ID ya, lokal ID. Kemudian yang terbesar kedua adalah reksadana lokal. Reksadana lokal ini buang barang cukup banyak selama setahun terakhir. Kemudian adalah institusi keuangan asing ya. Jadi ini sedang buang barang secara besar-besaran ya. Yang menampung itu siapa? Yang menampung reksadana asing ya. Kemudian ada foreign others juga ini masih menampung. Kemudian dana pensiun ya, dana pensiun dan asuransi lokal. Ya, secara umum ini sedang terjadi akumulasi ya teman-teman ya. Sedang terjadi akumulasi oleh reksadana asing ya, karena yang buang ini adalah investor retail lokal ya, yang menampung uang besar. Jadi kebanyakan lebih berpindah ke apa? Sedikit pemain ya, pemain yang memiliki stok besar ya. Oke, ini untuk perpindahan sahamnya dalam setahun terakhir ya. Jadi masih ada pengumpulan ya oleh investor asing ya. Meskipun tadi kalau kita lihat investor asing di kuartal 2 sedang buang barang, kemungkinan itu dari ini ya teman-teman ya. Yang buang barang dari lembaga keuangan dari 5,76% jadi 2,69%. Namun reksadana ini masih menambah terus kepemilikannya dan foreign others juga masih terus menambah kepemilikannya ya, dan investor lokal kita tentu saja ini yang jadi acuan, ini sedang buang barang ya, sempat naik kemudian turun lagi. Oke, untuk bulan Mei sendiri seperti sorry, bulan Juni sendiri seperti apa? Tadi kan dari Mei ke Mei ya, sekarang bulan Juninya kalau kita lihat dari Bandar Detektor di sini sedang ada small distribution ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari broker Samuri juga terlihat ada distribusi dari broker ZP ya, cukup dominan. Ya, kemudian ini yang beli MG ya ini broker-broker investor retail yang banyak dipakai oleh investor retail ya. Jadi ini sedang distribusi untuk di bulan Juni ya. Dan untuk hari ini ya teman-teman ya, tanggal ini tanggal 26 saja hari ini kita lihat di sini big distribution terjadi ya. Kalau kita lihat broker MG buang barang sangat banyak dan saya nggak paham ya kenapa ada beberapa investor retail lokal ini membeli sahamnya di hari ini ya. Saya juga nggak ngerti ya. Padahal besok pagi tanggal 27 bisa dipastikan ARB satu kali lagi ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih beli di esok hari ya teman-teman ya. Daripada di hari ini karena sudah pasti kena 15% lagi ya. Oke, saya nggak ngerti ya apakah mereka nggak paham mengenai dividen seperti ini ya. Maksudnya apa? Kejadian-kejadian yang terjadi dan pasti terjadi setelah ada pembagian dividen jumbo.
Oke, ini adalah analisa teknikal tanggal 24 April ya 2023. Pada saat itu harganya adalah 4.040 ya. Sudah saya infokan tadi di awal video. Pada saat saya membuat video harganya masih di 4 ribuan dan saya waktu itu prediksinya dia akan turun ke 3850, kemudian dia naik sampai ke 4.500 ya, dan ternyata salah teman-teman ya analisanya. Nah, di sini begitu beberapa hari setelah saya update ya, dia naik kemudian di ARB dua kali ya teman-teman ya, ARB dua kali dan terus melanjutkan penurunan ya tanpa ada apa-apa. Padahal dia waktu itu belum mengumumkan apa-apa ya, dividen belum diumumkan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ARB sendiri dua kali ya. Eh, Oke, kemudian dia naik ke sini, naik ya menjelang dividen. Kemudian dia ini ARB lagi ya satu, pasti akan ARB lagi dua kali ya. Kisarannya ada di 2.700 atau 2.600-an ya ARB-nya untuk besok hari ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana nih ke depannya teman-teman ya? Ini sudah pasti ya, saya sudah hampir bisa pastikan dia akan turun ke sini teman-teman ya. Ke 2.700 besok atau 2.670 ya, kisaran di situ. Kemudian dia akan sideways saja di sini teman-teman ya. Mungkin dia akan sideways di sini, mungkin mantul di 2.500, 2.700 ya. Sampai nanti kita lihat bagaimana laporan keuangan di kuartal 2 2023 ya. Jadi udah pasti dia akan sideways di sini-sini aja teman-teman ya, 2.500 sampai 2.700 sampai nanti rilis laporan keuangan lagi di kuartal 2. Oke, kira-kira itu analisa teknikal ya, kira-kira ada ke depannya akan seperti itu. Kemudian terakhir kita akan bahas risamnya tadi secara fundamental ya, kinerja jangka panjangnya di kuartal 1 itu masih naik ya, cyclical. Kemudian kinerja jangka pendeknya secara pendapatan top line masih naik. Valuasi berdasarkan data saat ini itu valuasinya wajar, namun kali setelah ada payment date, valuasinya akan menjadi mahal ya, karena PBV-nya otomatis akan naik menjadi dua kali ya setelah book value-nya dipotong dividen. Ini rutin bagi dividen ya dengan forecast-nya berdasarkan data saat ini tahun depan akan membagikan kira-kira 12,8%. Untuk seasonality potensi naik ada di bulan Juni, Juli, dan Desember. Namun bulan Juni ini sudah dipastikan akan merah ya karena ada X-date dan ini juga sudah akhir bulan ya, mestinya akan merah ya. Untuk bandar homologi untuk bulan Mei sampai Mei sedang masih akumulasi, namun untuk sorry ini Juni ya masih belum saya edit. 1 sampai 26 Juni itu sudah terlihat distribusi ya. Dan untuk teknikal ini sedang apa ARB ya, ARB di X-date setelah dividen jumbo dan sudah pasti ARB-nya akan dua kali. Setelah ARB nanti akan sideways sampai rilis laporan kuartal 2 2023 nanti kita akan analisa kembali. Ya, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, terbukti analisa di video saya sebelumnya ini salah. Jadi silakan teman-teman ya gunakan video saya ini hanya sebagai second opinion. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham BTPA. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.